Halo, jumpa lagi di channel saya Astara Rianti. Kali ini videonya akan membahas mengenai lingkaran warna atau the color wheel. Selamat mengikuti. Kali ini kita akan membuat lingkaran warna atau biasa disebut dengan the color wheel. Di dalamnya nanti akan ada warna primer, sekunder, dan tersier, dan juga akan ada warna tint dan shade dari masing-masing warna. Nah, kalau kalian punya lingkaran warna seperti ini, kurang lebih kita akan membuat yang seperti ini. Nah, ini dalam bentuk lingkaran, tapi kali ini saya akan membuatnya dalam bentuk kotak dengan variasi dari bentuk-bentukan yang lebih dinamis. Jadi teman-teman boleh bentuk lingkaran, juga boleh dibentuk-bentuk lucu-lucu, atau mau hanya lingkaran biasa saja, itu juga boleh, tergantung kreativitas kalian. Seperti biasa, di sini kita akan butuh apa? Warna-warna yang dibutuhkan dari cat poster. Saya memakai cat poster Sakura. Ada warna hitam, putih, kemudian ada cobalt blue hue, kemudian ada yellow, chrome yellow, kemudian ada carmine untuk warna merahnya. Nah, jangan lupa ada air dan juga sendok untuk ngambil cat dari botolnya. Kemudian ada kuas dan ada tempat untuk cat atau cetakan es, boleh yang mana aja. Ada kertas dan saya sediakan satu kertas lagi untuk tes warna. Oke, selanjutnya adalah kita harus menandai dulu bagian yang akan kita cat. Jadi teman-teman kalau bisa dilihat, yang di sini adalah hue, kemudian ada tint, kemudian ada shade. Dan di dalam kotak ini saya akan menuliskan mengenai mana yang warna sekunder, yang mana warna primer, yang mana warna tersier, seperti itu. Kemudian jangan lupakan bahwa dalam lingkaran warna itu juga terbagi menjadi dua, yaitu warna panas dan juga warna dingin. Nah, kita akan memberikan tanda dengan menggaris lebih tebal. Nanti di akhir boleh menggunakan drawing pen ataupun spidol, seperti itu. Maka kita akan memberikan garis yang lebih tebal yang membagi mana warna dingin dan warna panas, seperti itu. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, saya sudah memberikan tanda untuk yang mana yang cool dan mana warm. Kemudian saya berikan tanda juga yellow, blue, dan juga red. Nah, nanti kalau teman-teman mungkin merasa ragu-ragu warna apa saja yang harus saya cat supaya tidak keliru, maka teman-teman boleh menuliskan seperti ini di luar. Dan jangan lupa nanti terakhir dihapus dengan bersih dan rapi supaya terlihat indah kayak gitu, bukan hanya benar warnanya tapi juga terlihat indah karena rapi ya. Nah, antara yellow ke red berarti kalau ini warna primer, maka di sini adalah warna sekundernya, yaitu adalah oranye. Oke. Nah, kemudian dari yellow ke blue akan menjadi warna hijau. Kemudian dari biru dan merah akan menjadi warna ungu. Nah, begitu seterusnya, teman-teman bisa isikan di yang kosong-kosong. Warna apa di situ? Mungkin teman-teman bisa mencari tahu dan pasti bisa menebak apa sih isinya. Nah, yang berikutnya kita lakukan adalah kita singkirkan dulu untuk bagian kertas ini supaya tidak penuh tempatnya. Nah, ini jangan lupa ya. Nanti saya akan foto, setelah ini kalian akan lihat dalam posisi steady ya. Nah, ini kita pinggirkan dulu. Maka kita harus punya warna ini semua. Oke. Biru, kuning, dan merah untuk warna primernya. Kemudian campuran dari ketiga warna ini untuk menjadi warna sekunder dan juga tersier. Dan setelah itu kita akan bikin tint dan shade-nya. Nah, tint itu adalah warna yang dicampur lebih mudah dengan warna putih. Sementara shade itu adalah
warna yang menjadi lebih gelap, yaitu dengan mencampur warna hitam. Seperti itu, makanya kita butuh warna 5 ini. Disarankan teman-teman semua bagi yang sedang mengerjakan tugas ini ataupun yang lain-lain, punyalah warna-warna yang seperti ini, karena ini akan sangat-sangat membantu. Jadi dulu kalau saya kuliah belinya selalu yang seperti ini, kayak gitu. Oke. Nah, kita punya banyak sekali di sini untuk kuas, jadi tidak kurang nanti. Nah, ini adalah tempatnya. Nanti saya akan kasih di informasi di bagian di bawah. Informasi saya akan kasih tahu di mana tokonya untuk bisa beli 4 cat yang seperti ini. Ini ada tutupnya, jadi lebih enak. Oke. Yang pertama adalah triknya adalah kalian membuat warna primernya yang banyak seperti itu. Seperti waktu kita bikin value ya, dimana kita pakai hitam dan putih, maka hitam dan putih sebagai dasarnya itu lebih banyak. Nah, untuk warna lingkaran warna ini kalian harus bikin warna dasarnya dulu dengan jumlah yang cukup banyak kayak gitu. Karena apa? Karena begitu dicampur tidak akan bisa ngulang sama persis seperti yang di video-video sebelumnya yang saya jelaskan kayak gitu. Oke, kita akan ngambil warna biru dulu. Saya punya 2 tempat, jadi nanti kalau misal nggak cukup masih punya 1 lagi, untuk apa? Untuk jaga-jaga, karena kita nggak bakalan tahu, nggak pernah tahu lah ya, ada terjadi sesuatu. Nah, ini untuk warna birunya, apakah ini kering? Enggak juga sih, masih bisa diambil. Nah, saya akan taruh di sini untuk warna birunya. Oke. Kemudian ambil air, karena banyak saya jadi berani ya ngambil airnya cukup banyak di sendok ini. Hal yang berikutnya adalah kita campur. Nah, ini kalau dicampur, jangan lupa ya, harus punya 1 kertas gambar. Ini kertas gambar bekas saya coret-coret. Nah, kita cek dulu apakah ini sudah enak. Saya rasa ini sudah enak, cuman kita masih perlu tunggu kering dulu. Oke. 1 warna selesai. Apakah segini cukup? Saya rasa tidak ya, karena melihat juga bahwa bidang yang digambar cukup besar-besar, meskipun tidak besar banget. Ini di dalam kertas A4, tapi saya lihat ini untuk birunya, kemudian ini untuk warna tinnya, kemudian ini untuk warna sheetnya. Harusnya mepet kalau saya gitu. Tapi silakan teman-teman trial error sendiri. Tapi kalau saya, untuk lebih amannya, saya akan menambahkan sedikit saja. Kenapa kali ini saya tidak menunggu warna saya kering? Karena ini kan hanya campuran dari warna dasarnya ya, yaitu warna primer, warna biru.
saya akan coba lagi, dan setelah itu saya akan menunggu apakah sudah kering atau belum. Seperti ini. Oke. Setelah itu saya akan mencampur warna lainnya, yaitu warna merah. Saya tidak akan taruh di persis sebelahnya karena itu akan menyusahkan kita sendiri. Saya akan taruh di sebelah sini. Supaya apa? Supaya gampang. Kalau mau campur-campur ada tempatnya, ada jedanya, jadi nggak kesusahan. Oke, setelah ini kita akan kasih air. Mungkin nanti saya akan perlu menambah stick es krim untuk ngambil cat berikutnya. Nah, sekarang saya akan kasih airnya. Oke, setelah itu kita akan campur. Nah, kalau dirasa sama ya seperti video sebelumnya waktu mengolah cat poster ataupun di value, sama ya teman-teman. Saat mencampur cat dimainkan juga feelingnya, perasaannya, dirasakan dengan benar apakah dia kekentolan atau kurang encer, seperti itu. Bagi saya sih ini yang merah masih kurang air sedikit. Oke, saya akan campur lagi. Kenapa saya bilang ini kurang air sedikit? Karena pada saat dicampur seperti ini masih terasa berat. Ada cat yang masih belum tercampur dengan baik. Jadi saya ingatkan kembali teman-teman untuk mencampur cat dengan baik dan benar, kayak gitu ya. Nah, saya rasa ini masih kekentalan ya, karena masih berat sekali saat diaduk, jadi butuh air yang lebih banyak. Gitu. Oke. Sudah cukup sih ini. Oke, kita tunggu sampai kering baru nanti tahu. Oke, nah berikutnya saya akan membuat yang kuning, tapi saya harus mengambil stick es krim. Oke, sekarang saya sudah kembali dengan membawa stick es krim. Oke, saya akan mengambil satu stick es krim, kemudian saya akan bagi. Mau dipatahin seperti ini ataupun ngambil satu utuh seperti ini, terserah ya teman-teman, itu tergantung kenyamanan kalian. Saya akan pindahin dulu supaya tidak mengganggu. Susah sekali ini buka yang kuning. Oke. Nah, ini teman-teman kalau dilihat tadi antara yang biru kemudian yang merah. Nah, mereka minyaknya mungkin sudah ngeblend, sementara ini masih ada. Semoga kelihatan. Nah, itu minyaknya yang membuat dia tetap lembab ya. Tidak kering seperti itu. Dimana saya akan buat biru, saya akan buat biru di sini atau di sini. Kuning, sorry. Oke, kita akan buat kuning. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya langsung di kolom komen, nanti saya akan jawab seperti itu.
Thank you banget buat teman-teman yang sudah membaca ataupun subscribe. Semoga bermanfaat banget ya. Saya senang banget itu mendengar beberapa cerita bahwa video saya benar-benar bisa membantu teman-teman di luar sana, yang di luar murid-murid saya sendiri. Thank you banget buat apresiasinya. Saya suka sekali kalau bisa membantu dan bermanfaat. Nah, semoga video kali ini juga bermanfaat ya. Oke. Ini warna kuning. Jangan lupa ditutup dengan baik supaya tidak kering, teman-teman. Saya memastikan. Oke. Saya akan kasih air. Oke. Campur. Sama, saya ingatkan kembali, diaduk sampai rata. Karena ini warna primer, maka harusnya akan lebih gampang. Tapi nanti begitu kalian akan mencampur warna sekunder, campuran antara merah, kuning, dan merah, biru, dan hijau, biru, kuning, biru, maka kalian harus benar-benar mencampurnya dengan baik. Seperti pada saat mencampur value. Oke. Harusnya ini dari adukannya harusnya sudah, tapi coba saya kasih sedikit air lagi. Oke. Kita akan tunggu kering ya untuk tahu warna-warnanya ini apakah cocok atau enggak. Oke. Nah, yang kuning belum kering, jadi kita akan tunggu sampai kuning kering. Setelah itu sama seperti value, saya akan membuat dari biru ke merah misal ya. Nah, di sini biru dan di sini merah. Kemudian saya akan taruh di tengah-tengah antara biru dengan merah, yaitu ungu, kemudian ungu ke merah, dan ungu ke biru. Kayak gitu. Ini saya akan hapus dulu supaya kalian bisa lihat dengan enak gitu. Jadi nggak lompat-lompat. Oke, kita tunggu kering ya. Ini kita lihat ini sudah kering. Oke. Sebenarnya ini mungkin terlalu encer, tapi kalau dirasa dia sudah fine. Jadi pas diaduk itu tidak terlalu berat ataupun tidak terlalu ringan, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat versi lengkapnya. Oke, kita akan membuat versi lengkapnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita mencampurnya. Setelah itu kita akan taruh di sini. Oke, saya akan buat dulu warna merah ke biru. Jadi kita akan buat warna ungu. Oke. Apakah ada perbandingan khusus? 2 tetes, 3 tetes? Sama sih seperti sebelumnya, kita benar-benar harus trial error. Jadi coba dulu apakah nanti ungunya bagus, ungunya bisa tidak terlalu merah, juga tidak terlalu biru. Karena kalau terlalu merah maka dia akan menjadi ungu merah, kalau terlalu biru maka dia akan menjadi ungu biru atau biru ungu. Seperti itu. Jadi kita benar-benar bikin ungu yang 50% merah, 50% biru. Saya akan mengambil. Oke, saya akan taruh di sini dulu. Nah, untuk warna biru,
perlu dicampur air lagi, jangan dulu. Jadi tahan dulu saat mau mencampur yang sudah dicampur antara merah dengan biru ini dengan air, itu ditahan dulu. Karena apa? Karena kan dua-duanya sudah cair dan sudah ada airnya. Kalau ditambahin air lagi maka dia akan semakin encer. Nah, tapi juga bisa saja bahwa pada saat kita menunggu kering seperti itu, maka tergantung cuaca juga, apakah di ruangan kalian ada AC-nya, kemudian dingin, atau udara luar lagi lembab, maka dia akan membuat cat-cat ini normal. Tapi begitu panas, begitu kelamaan, bisa saja dia menjadi lebih kering sehingga airnya nggak ada, seperti itu. Jadi ini kita campur dulu, ingat dicampur dengan rata. Ada kemungkinan pada saat kita ngambilnya sudah benar itu dalam artian merah dengan birunya itu sudah sama, tapi pada hasilnya dia bisa saja terlalu banyak biru atau terlalu banyak merah. Nah, seperti ini. Karena saya rasa ini kurang, daripada nanti kita nyoba lagi, jadi saya akan menambahkan warna merah lagi. Kurang dalam artian jumlahnya ya, kuantitasnya. Nah, saya beri banyak supaya saya bisa membuat nanti ungu merah dan ungu biru. Makanya warna biru, merah, dan kuning ini adalah yang paling sering dibeli gitu. Untuk belajar memang kita lebih, buat saya lebih enak kalau kita buatnya dari warna-warna yang seperti ini. Tapi kalau untuk kepentingan lain, teman-teman yang sudah membeli satu box isi 12 atau isi 6 dari yang merek Sakura atau merek-merek lain, nah itu bisa sih dipakai. Tapi kalau mau belajar warna, terutama lingkaran warna, dan benar-benar belajar warna primer itu seperti apa, kemudian sekunder, tersier itu seperti apa, saya saranin belajarnya seperti ini gitu. Karena di sini kalian akan benar-benar tahu bagaimana sih warna yang dicampur itu kayak gitu. Nah, ini jumlahnya sudah banyak, jadi nanti pada saat mengisi kertas ini, nah ini akan lebih tenang seperti itu. Kalau misal ini tempatnya kecil terus tidak banyak yang dibuat, nggak tenang. Karena apa? Kalau sampai kurang maka buat lagi, kalau buat lagi belum tentu sama. Nah, ini saya mengaduk dari semua sisi ya. Oke. Nah, saya rasa ini sudah cukup banyak ya. Jadi tidak kehabisan nanti. Oke. Saya akan coba dulu. Nah, kenapa saya nyobanya masih di ujung seperti ini? Karena saya mau nyoba dulu kekentalannya bagaimana. Dirasa saya sudah cukup. Saya akan membuat warna biru. Oke. Saya taruh di bagian sini. Ini adalah biru. Oke. Kemudian merah. Merah dan birunya sudah mau habis ya, teman-teman. Oke. Setelah itu merah di sini. Sudah. Kita akan coba ungu. Oke. Sama seperti biasanya, kita akan tunggu dulu
warnanya sampai kering. Nah, sembari menunggu, kita akan membuat warna yang satunya, yaitu percampuran antara warna, saya akan membuat stok dulu lagi, yaitu warna merah dengan warna biru, karena saya mau buat merah dengan kuning, dan juga selanjutnya masih ada warna biru dengan kuning, jadi harus ditambah karena ini sudah nipis. Mungkin kalian akan bertanya, bagaimana kalau saya buatnya langsung di 2 kotak untuk warna merah? Tidak masalah sih, seperti itu. Cuman ini saya buatnya di 1 kotak aja dulu. Dengan buat di 2 kotak, kelemahannya adalah mungkin harus benar-benar hati-hati terhadap suhu ruangan ya. Jadi kalau terlalu kering atau terlalu lembab, bisa jadi dia tidak bisa membuat kering, malah bingung nanti pada saat kalian membuat warnanya. Harus sering-sering dicek, harus sering-sering diaduk gitu. Tapi kalau cuma satu seperti ini, fokusnya tidak terbelah. Itu kalau saya. Nah, ini saya aduk lagi. Oke. Kebetulan di tempat saya, saat saya bikin video ini ya teman-teman, itu sedang dingin, mendung di luar. Semoga itu tidak mempengaruhi banget ya. Nanti bagaimana kalau saya di kampus saya, di rumah saya? Ya, sesuaikan saja. Makanya saya lebih senang kalau buatnya satu-satu gini. Kalau banyak, jadi banyak yang dipikirin. Harus benar-benar aware terhadap kotak-kotak lain gitu. Jadi mending satu seperti ini, bikinnya pas 12 warna sesuai dengan yang dibutuhkan gitu teman-teman. Nah, ini semoga terlihat ya. Oke. Ini saya sudah tambahin air lagi tadi. Saat sudah ditambahin air, kita tetap harus nyoba mengenai kental atau tidaknya ya gitu. Karena kalau enggak nanti kita akan bukan salah ya, tapi nggak enak kan untuk bikin ininya, gambarnya. Seperti ini. Oke, kita akan tunggu kering. Harusnya sih nggak masalah ya ini, tapi kita tunggu kering. Nah, kayaknya warna campuran ungunya kita sudah kering, cuman ini kok nggak bisa fokus. Oke, nah, semoga ini kelihatan ya. Oke, saya coba dekatkan. Nah, ini oke, saya nggak tahu kalau di layar kalian bagaimana, cuman kalau dilihat ini itu mungkin terlalu biru ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di layar harusnya dia seperti terlalu tua kayak gitu. Oke, jadi terlalu biru. Nah, kita perlu apa? Kita perlu untuk memberi merah sedikit lagi supaya dia benar-benar sama rata. Nah, untuk kalau di lingkaran warna bagaimana? Kita lihat ya. Nah, ini adalah violetnya. Jadi dia benar-benar tidak terlalu merah, tapi juga tidak terlalu biru.
Nah, sementara yang warna ini, nah ini coba dilihat ya. Nah, gini. Nah, harusnya kan seperti ini. Ini akan lebih ke biru, yang ini akan lebih ke merah. Seperti itu. Apakah kita perlu nyontoh nyari seperti ini? Tidak, coba rasakan dulu aja. Kalau ini kan hanya alat bantu, jadi teman-teman boleh punya, boleh enggak, seperti itu. Kalau saya akan menambahkan warna merah karena dia masih terlalu biru, seperti itu. Kenapa kok warnanya masih terlalu biru? Karena kalau teman-teman perhatikan di dalam teori warna, secara nilainya ketiga warna ini kan memiliki bobot yang berbeda. Nah, yang warna biru dia akan jatuhnya lebih tua, sementara merah itu sedang, dan kuning ini paling light. Seperti itu kalau dilihat dari bobotnya. Jadi kalau dilihat dari value-nya itu seperti itu. Nah, kalau mau mencampur berarti yang warna muda sama seperti hitam dengan putih ya. Jadi kalau mau mencampur harusnya muda dulu, baru dengan warna yang lebih gelap, seperti itu. Kalau mau langsung 50-50 ya seperti ini. Saya harus mereka lagi, meraba-raba lagi. Apakah ini ungunya? Seperti itu ya. Oke. Nah, ini taruhnya di mana? Taruhnya di bawahnya aja. Biar gampang. Oke, jadi tahu. Tapi ini harusnya sih sudah cukup ya. Tapi nanti kita lihat, tunggu sampai kering teman-teman. Kalau belum kering, tolong jangan. Nanti akan kelihatan perbedaannya. Kayak gitu. Nah, kita akan kembali ke yang warna primer, yaitu merah. Nah, ini sudah kering, saya rasa sudah nggak masalah. Saya akan meletakkan merah untuk bikin oranye. Oke, hati-hati. Warna merah saya akan taruh di sini. Dan kemudian warna kuning. Untuk bikin apa? Bikin oranye. Diingat oranye juga harus di tengah-tengah ya, karena kan oranye 50% merah dan 50% kuning. Oke, di sini ada sedikit jatuh tapi nggak masalah. Kan selalu punya tisu atau kuas untuk menyekanya. Oke, saya akan ngambil kuas lagi untuk mencampurnya. Ini dicampur dengan rata ya, karena warna oranye lebih terang daripada warna ungu. Kalau sampai tidak tercampur dengan rata merahnya kemudian kuningnya, maka dia akan benar-benar terlihat pada saat kalian menguas warnanya itu di kertas. Pasti akan terlihat apa ya, garis-garis atau gerak-gerak gitulah warna merah, seperti itu. Oke, kalau dilihat seperti ini, semoga terlihat ya. Kalau saya ngomong sih terlalu merah, gitu. Jadi saya akan menambahkan kuningnya. Apakah boleh kalau misal dari tube
langsung dicampur seperti ini gitu. Jadi ngambil merah, kemudian ngambil kuning, terus langsung jadikan satu. Kalau saran saya jangan ya, karena apa? Karena ya itu tadi, karena warna sendiri ada kuat enggaknya warna, jadi harus bisa harus bisa memilih, harus bisa merasakan warnanya ini sorry, enak apa enggak gitu. Kalau dengan cara seperti ini kan dia jatuhnya lebih gampang ya untuk dikontrol. Tapi kalau langsung dari tube, takutnya nanti akan nggak enak gitulah warnanya. Oke. Nah, sekarang saya sudah punya warna oranye. Oke. Di sini saya akan taruh warna kuning. Seperti ini. Oke. Nah, sembari nunggu, saya akan buat lagi di sini hijau, oke, dan di sini biru. Gitu. Mungkin yang hijau ke biru ini, kuning ke biru ini akan sedikit mepet ya, tapi nggak masalah. Saya akan coba itu di sini, oke. Oh, sebelum itu kayaknya untuk bagian kuning saya perlu menambahkan, karena sepertinya sudah mulai habis. Nah, tinggal sedikit sekali. Yang kuning ini jauh-jauh lebih encer daripada yang merah dan juga daripada yang biru. Jadi sangat-sangat mudah sekali jatuh. Apalagi saya ngambilnya ini kan pakai stick es krim ya. Jadi agak-agak susah. Ya nggak salah. Karena zaman saya kuliah dulu saya juga pakai stick es krim seperti ini. Karena sendok kecil kayak gini tuh nggak lama gitu ya. Oke, kita campur ini dulu ya. Demikian video kali ini, bersambung ke part 2 ya. Silakan ditunggu.